Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share teknik pengulenan ya teman-teman ya. Di sini resep Papa sudah ada dua mixer andalan resep Papa. Yang pertama yang sering resep Papa pakai itu Mito MX 700. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk di baik di YouTube resep Papa atau di IG resep Papa itu tentang Mito MX 100 karena banyak yang mengeluh susah kalis ya teman-teman ya. Nah, jadi ini resep Papa sudah hadirkan Mito MX 100. Jadi kita akan bedah tuntas bagaimana sih teknik pengulenan menggunakan Mito MX 100 ini untuk donat dan roti ya, adonan berat agar bisa mendapatkan kalis yang maksimal. Jadi buat yang udah beli Mito MX 100 ini bisa jadi solusi penting ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa umumnya untuk stand mixer dengan kapasitas 5 liter ke bawah. Jadi teknik ini bisa dipakai untuk cup mixer dengan kapasitas 5 liter ke bawah yang ukuran kecil ya teman-teman ya. Kalau yang Mito MX 700 ini sudah sering tekniknya lengkap dibahas. Nah, ini kita akan yang Mito MX 100. Jadi kalau teman-teman mau beli nggak perlu khawatir lagi sekarang. Teman-teman bisa pilih Mito MX 700 atau Mito MX 100 sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau MX 100 ini cocok untuk rumahan, sekedar hobi, tapi untuk cake ini cepet banget. Speednya ini cepet banget Mito MX 100 ini teman-teman. Jadi buat bolu cake itu cepet banget ngembang. Nah, atau pilih yang Mito MX 700 ini yang kapasitas besar 7 liter, ini mau buat rumahan ataupun usaha oke banget menggunakan Mito MX 700 dan bisa pesen di resep Papa ya semuanya. Dilihat di deskripsi, bisa chat admin resep Papa. Nah, ini resep Papa sudah siapkan bahan-bahannya. Ini adonan per 500 gram. Jadi kita langsung adonan maksimal ya, teman-teman ya. Ini adonan maksimal 500 gram untuk Mito MX 100. Kita gunakan 500 gram terigu, 400 protein tinggi, 100 gram protein sedang. Kemudian di sini ada 4 bahan, gula 85 gram, bread improver 2 gram, ragi 8 gram dan susu bubuk 25 gram. Kemudian di sini juga ada margarin 120 gram dan margarinnya 60 gram ya. Garamnya 5 gram, kemudian airnya 280 ml sesuaikan. Ingat air itu menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi kita harus lihat ciri-cirinya nanti insya Allah di share di pas pengulenan. Jadi kita pakai dulu 280 ml. Jadi biasanya ringnya itu antara 270 sampai 300 ml teman-teman. Jadi kalau ring 280 tengah-tengah. Paling kalau misal kelembekan kita nambahkan 1-2 sendok makan itu udah cukup ya, udah bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan. Nah, teman-teman, ini kita akan masukkan bahan-bahannya. Nah, tips yang pertama kali yang resep Papa sarankan ini untuk mixer ya. Kalau teman-teman pengulenan menggunakan mixer khususnya apapun itu, gunakan teknik all-in-one di mana semua bahan itu masuk di awal ya, termasuk margarin dan garam. Kenapa pakai teknik all-in-one? Karena kalau menggunakan mixer, menggunakan teknik all-in-one, mixernya itu kerjanya itu lebih ringan karena margarin utamanya itu sudah masuk. Margarin itu sifatnya kan menambah kadar airnya karena mengandung kadar air dan juga licin ya teman-teman ya. Jadi mixernya itu bebannya itu lebih ringan dan ini cepat kalis dan nggak usah khawatir raginya itu menjadi nggak aktif atau adonannya menjadi bantat nantinya. Enggak, selama resep Papa pakai teknik ini nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah istilahnya rotinya bantet ya teman-teman ya. Jadi yang paling resep Papa rekomendasikan itu menggunakan teknik all in one.
kalisnya lebih cepat, mixernya lebih ringan kerjanya dan akan membuat lebih awet, nggak cepat rusak dan nggak membuat mesinnya terbebani berat yang mengakibatkan nanti overheat ya atau kepanasan gitu teman-teman. Jadi pakai all-in-one ya, semua bahan masuk di awal. Oke, langsung kita ke pengulenan ya. Ini sudah masuk semua bahan-bahannya. Nah, ini kita sudah pasang di Mito MX100-nya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan siap pengulenan. Nah, untuk pengaturan yang tips kedua ini masalah speed ya. Nah, sebelum mulai di sini resep Papa akan ingatkan teman-teman harus berani dan gak usah takut. Ini adalah mixer dengan pengaduknya kecil, jadi dia harus main kecepatan. Jadi resep Papa udah punya sebelum ini di video-video awal itu ada mixer lainnya. Itu sama, kalau kita mengandalkan speed 1-3 aja itu nggak bakal kalis. Jadi kita harus main speed tinggi teman-teman. Nah, wajibnya makanya itu pakai air es biar nggak panas. Karena selama pengulenan speed tinggi ini akan menghasilkan panas teman-teman. Kalau kita pakai air suhu ruang itu akan panas. Nah, ini kita di awal untuk mencampurkan dulu itu pakai speed 2 ya. Kita pakai speed 2 saja dulu. Jadi jangan langsung jor dengan kecepatan tinggi biar bahannya itu tercampur rata. Nah, baru ketika adonan sudah kelihatan menggumpal, kalau adonan sudah kelihatan menggumpal, kita akan naikkan ke kecepatan 3 teman-teman. 3 atau 4 bisa, tapi 3 dulu ya, bertahap aja dulu, nggak masalah. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sudah mulai kelihatan menggumpal kan ya, seperti ini. Nanti sambil kita akan mengamati apakah adonan kelembekan atau tidak. Nah, ini masih di speed 2 ya teman-teman ya. Jadi ya kira-kira 2 atau 3 menit pengulenan lah itu speed 2 atau 3 teman-teman. Speed 2 dulu. Tuh adonannya sudah mulai kelihatan menggumpal. Kelembekannya belum bisa dinilai di tahap ini ya. Nah teman-teman, ini sudah menggumpal dan tercampur jadi satu adonan ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita lihat dulu di sini adonannya sudah mulai kelihatan tingkat kelembekannya teman-teman. Jadi sudah mulai kelihatan tingkat kelembekannya. Kalau di sini kerasa lembek banget, bisa kita tambahkan 1 sendok terigu. Tapi di sini resep Papa belum pakai ya. Ini resep Papa kan langsung naikkan ke speed 4. Ini masih pakai speed 4 ya. Jadi tiganya itu di skip. Langsung setelah speed 2 tercampur rata, kita naikkan ke speed 4. Nah, di sini yang perlu perhatikan teman-teman perhatikan adalah mixernya akan goyang, mulai goyang. Gak usah khawatir, memang seperti ini karena karakteristik mixernya kan enteng, ringan. Sedangkan ini pengulenan berat dengan kecepatan lumayan tinggi, pasti goyang ya teman-teman ya. Jadi kalau goyang itu pegangin aja, dipegangin ujungnya, dipegangin atasnya ya, atas mixernya dipegangin pakai tangan. Nah, ini sudah masuk ke kecepatan 5. Ini kita naikkan ke kecepatan 5 ya teman-teman ya. Seperti ini mulai kelihatan goyang, lebih goyangnya lebih kencang. Ini pegangin aja nggak masalah dan nggak perlu takut di speed ini karena batas kecepatan untuk Mito MX100 itu dijelaskan 1-6 ya teman-teman ya, level kecepatan untuk pengadukan adonan berat. Dan kita masih pakai speed 5, maksimal speed 5 aja ini sudah cukup teman-teman. Karena udah kenceng banget, pakai speed 5 ini sudah cukup.
Ini kita kalau kira-kira goyangnya parah itu dipegangin aja. Pegangin mixernya biar nggak goncang-goncang seperti itu ya teman-teman ya. Sambil nah di sini nanti kita akan kelihatan kalau adonannya kelembekan dia akan banyak ngendap di bagian dasarnya teman-teman. Nanti kalau kelembekan kita akan tambahkan tepungnya 1/1 sendok, paling kira-kira 1 atau 2 sendok itu sudah cukup teman-teman. Kalau kira-kira adonan kelembekan dari takaran air yang sudah disebutkan tadi. Dan pokoknya kalau speed ini nggak usah takut, kuncinya harus berani teman-teman. Kalau yang resep papa sarankan ini sudah insya Allah sudah tepat ya menurut resep papa. Intinya teman-teman harus berani dan nggak usah khawatir kalau mixernya goyang seperti ini wajar. Nah teman-teman bisa lihat itu ada endapan ya, jadi ada endapan di bawah, tapi jangan khawatir, nanti kita akan tambahkan tepungnya cukup 1 atau 2 sendok makan. Karena kalau kebanyakan nanti kering, karena resep papa pengen itu adonannya lembek tapi kalis maksimal, bukan kering ya adonannya, itu nanti akan menghasilkan roti yang bagus banget. Nah ini teman-teman kita matikan mixernya tuh. Nah ini kita akan tambahkan kurang lebih 1 atau 2 sendok makan aja. Teman-teman bisa lihat itu sedikit kelembekan ya teman-teman ya, yang ngendap di dasar itu banyak. Jadi kita tambahkan 1 sendok makan terigu. Nah kemudian kita akan mixer lagi hingga kalis maksimal dengan speed 5 sama ya teman-teman ya. Pokoknya speednya 5. Nanti misal setelah 5 menit setelah ditambah tepung masih banyak yang ngendap, nggak ada perubahan, berarti itu kita akan tambahkan 1 sendok lagi. Intinya pokoknya itu ya kalau dari takaran ini 1 atau 2 sendok, kalau kelembekan itu sudah cukup teman-teman. Jangan lebih karena nanti adonannya kering gitu ya. Nah ini kita pegang aja seperti ini. Nah ini goyang seperti ini sekali lagi wajar ya teman-teman ya, karena ini speednya kenceng banget ini. Nah begitu sudah ditambahkan tepung dan kita ulen lagi sudah mulai kelihatan, jadi nggak ngendapnya itu semakin hilang. Dan nanti kalau semakin adonannya kalis nanti nggak ada yang ngendap tadi seperti di awal-awal pengulenan ya teman-teman ya, karena adonannya nanti walaupun lengket tapi dia nggak nempel gitu ya, nggak ngendap nempel lengket gitu teman-teman. Ini lanjut saja ya, ini kita lanjutkan saja pokoknya hingga kalis maksimal. Ini dengan Mito MX100. Jadi resep papa kasih tips dan trik lengkap ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar ngulen-ngulen aja ujuk-ujuk kalis gitu enggak ya, tapi dibalik kalis maksimal itu istilahnya ada perjuangannya ya teman-teman ya. Dan kita harus berani, kalau kita nggak berani kayak gini takut ya, kita nggak akan menemukan yang namanya kalis maksimal seperti itu teman-teman, dengan stand mixer yang umumnya 5 liter ke bawah kapasitasnya ya. Nah ini ngebut banget ini di speed 5.
Oke, kita cek dulu teman-teman apakah sudah kalis maksimal. Ini kurang lebih masih di menit sekitar 13-14 menitan ya. Nah, ini bentar lagi akan kalis maksimal teman-teman. Jadi adonannya sudah mulai terlihat halus, kemudian nggak lengket ya. Jadi ketika tangan kita pegang, kemudian kita lepas lagi, adonannya itu nggak ada yang nyangkut gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini bentar lagi kalis maksimal, kita akan ulen lagi. Paling ini kurang lebih pengulenan 3 menit ini udah kalis maksimal seperti yang kita harapkan ya teman-teman ya. Ini mantep banget. Oke teman-teman, ini kurang lebih pengulenan selama 16 menitan ya teman-teman ya. Ini sudah mencapai kalis maksimal. Teman-teman bisa lihat adonannya bagus banget dan di tangan itu nggak lengket. Jadi seperti ini ya, adonan yang resep papa suka itu adonannya teksturnya lembek, tapi dia kalis maksimal nggak lengket. Jadi walaupun teksturnya lembek, kalau kita pegang pakai tangan, kita lepaskan itu nggak ada adonan yang nyangkut karena udah kalis maksimal. Nanti kalau di seperti ini di tes window pen pun enak banget teman-teman. Jadi berhasil ini menggunakan Mito MX100. Ini resep apa baru pertama kali coba ya teman-teman ya, karena baru datang. Jadi pertama kali coba. Nanti kalau misal teman-teman udah ketemu feel-nya dengan mixer ini, makin enak lagi teman-teman. Intinya sekali lagi nggak bosan-bosan mengingatkan, berani karena ini main di speed tinggi ya. Speed 5 maksimal walaupun bertahap nih adonannya teman-teman bisa lihat cakep banget ya. Uh, Mengkilat dan tuh nggak lengket tuh. Ini mantep banget.
Nah, ini kita akan pindahkan aja adonannya ke meja kerja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat makin kelihatan bagusnya adonannya. Nggak kalah dengan mixer-mixer dengan harga di atas 4 juta ke atas ya teman-teman ya. Yang penting kita harus paham karakteristik dari mixer yang kita punya. Utamanya ini Mito MX100 ini ya. Kita coba aja ini tes window pane, teman-teman. Kita ambil sedikit adonan, kita tinggal lebarkan aja nih seperti ini nih tuh. Mantep banget kan tuh, sampai kelihatan transparan ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Tuh. Kalau sudah dapat seperti ini dasar pertama untuk hasil roti atau donat yang berhasil ya. Ini dasar yang paling awal. Jadi kita harus mendapatkan adonan yang kalis maksimal. Jadi tahapan awal seperti ini. Kalau kita susah mendapatkan di tahap ini, maka nanti hasilnya kurang maksimal teman-teman. Cakep banget pokoknya dengan Mito MX100 kapasitas 500 gram tepung bisa ngadon dengan kalis maksimal hasilnya sebagus ini ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya atau mau punya Mito MX100 itu nggak perlu khawatir, ikuti aja tekniknya dari resep papa. Yang pertama tekniknya all-in-one, yang kedua perhatikan di speednya secara bergantian. Di awal pakai speed rendah, kemudian makin tercampur naikkan, dan akhirnya naikkan ke level maksimal untuk pengadonan roti ini sampai 6. Tapi resep papa sarankan cukup sampai speed 5 saja, itu sudah cukup banget teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih besar kapasitasnya, bisa yang sampingnya itu Mito MX700 yang biasa sering resep papa pakai di video ya teman-teman ya. Nah, kedua mixer ini resep papa itu teman-teman bisa pesen di resep papa, lihat di deskripsi, harganya juga sudah tertera, bisa pengiriman ke seluruh Indonesia. Dan yang pastinya kalau teman-teman beli produk Mito MX100 atau Mito MX700 itu tekniknya lengkap di share di resep papa, mulai dari pengulunan adonan berat, kemudian bolu dan cake, nanti semua di share lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu bingung nyari gini ya. Itu pokoknya teman-teman wajib memahami feel-nya, bagaimana kelembekan adonan, mengatur kecepatan, itu nanti akan yang menentukan adonan akan kalis maksimal. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya akhiri dari resep papa, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.